Shalom, berjumpa lagi dengan khotbah minggu GKJ Giri Kinasih di minggu tanggal 17 Oktober 2021. Bersama saya Pendeta Sumardiono, masih di dalam suasana bulan keluarga. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, menghayati sabda ilahi, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan bersama yang kami jalani. Baik di dalam keluarga, di tengah masyarakat, di tengah pekerjaan, maupun di tengah-tengah kami menjalani relasi dengan setiap orang. Mampukan kami untuk senantiasa membangun kehidupan yang damai sejahtera. Saling memberikan yang terbaik, saling menerima, dan saling melakukan karya mulia. Oleh karena itu ya Allah, tolong kami, supaya kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang memahami kondisi satu dengan yang lain, saling menerima, saling peduli. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema khotbah saat ini, aku memulihkanmu. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah menanggung dosa kita pada tubuhnya di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Dulu kamu seperti domba-domba yang terus-menerus tersesat. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Sang Gembala dan pelindung jiwamu. Demikian sabda Tuhan yang berbahagia kita yang mendengar dan memelihara. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita menggumuli, merenungkan tema ini, aku memulihkanmu. Ada kata-kata memulihkan, berarti ada sesuatu yang rusak. Ada sesuatu yang sedang kacau, yang tidak baik keberadaannya. Dan itu bisa disebabkan oleh satu pihak atau dua pihak. Dan saat ini kita akan melihat bagaimana keberadaan kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama yang oleh Allah dipulihkan ketika kita memiliki relasi yang tidak baik dengan Dia. Dan itulah anugerah yang kita terima. Seperti bacaan kita saat ini, Ia sendiri telah menanggung dosa kita. Manusia pada awalnya begitu luar biasa keberadaannya. Ia suci, ia memiliki kesempurnaan, tetapi apa yang dimiliki itu tidak bisa ia pertahankan. Ia mengalami dosa, pelanggaran. Dan disinilah Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang berdosa. Yang baik tidak bisa bersatu dengan yang jahat. Dan yang jahat pun, yang berdosa pun tidak mampu mendekati yang kudus. Hanya karena, hanya melalui kasih
dari yang lebih mulia ini berkenan untuk mengulurkan tangannya kepada yang berdosa, maka kita akan dipulihkan. Dan karya penyelamatan Allah terhadap manusia yang berdosa, karya penyelamatan Tuhan memulihkan manusia yang berdosa menjadi sempurna melalui karya yang Ia lakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia sendiri telah menanggung dosa kita pada tubuhnya di kayu salib. Hukuman dosa adalah penderitaan. Dan penderitaan itu yang pantas menerima adalah manusia. Tetapi ketika manusia itu tidak ada yang bisa kembali pulih keadaannya, menghampiri tahta kemuliaan Allah, maka anugerah Tuhan diberikan. Maka Allah mengatakan, aku memulihkanmu. Aku memulihkanmu. Sekarang tinggal bagaimana tanggapan manusia yang akan dipulihkan oleh Allah ini. Pemulihan akan terjadi ketika yang bersedia untuk memberikan anugerah pemulihan, mengulurkan anugerahnya kepada yang dosa, dan manusia pun menanggapinya, maka pemulihan akan ia terima. Karena upaya manusia tak ada yang mampu untuk menghampiri tahta kemuliaan Allah dalam kekudusan Tuhan. Maka ia sendiri telah menanggung dosa kita pada tubuhnya di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa. Dosa kita tinggalkan dan hidup baru dalam pemulihan yang dikerjakan oleh Allah ini kita jalani. Dan hidup benar. Supaya kita mati terhadap dosa dan hidup benar. Hidup kita harus menjadi hidup yang benar di hadapan Allah. Dan ini pun akan kita wujudkan hidup benar di hadapan sesama. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Itu pemulihan dari Allah. Pemulihan yang sempurna. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Ketika ada luka, Allah mengalami luka, sedih. Ketika manusia diciptakan begitu mulia, mengkhianati dan melakukan dosa. Menjalani hidup dalam pelanggaran. Allah sedih. Namun syukur kepada Tuhan. Karya pemulihan Allah dikerjakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dahulu kamu seperti domba yang terus-menerus tersesat. Ini keadaan kita. Seperti domba yang terus-menerus tersesat. Maunya menuruti keinginan diri sendiri. Menuruti nafsu, menuruti emosi. Menuruti kedagingan kita. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Sang Gembala dan pelindung jiwamu. Haleluya. Kita telah kembali kepada Allah, Sang pelindung jiwa kita, sehingga jiwa kita tidak akan jatuh pada penghukuman abadi. Namun telah dipulihkan oleh Allah dalam pemulihan yang sempurna. Hadirlah pada Yesus, hadirlah pada Tuhan. Terimalah karya pemulihan dari Allah. Allah berkata, aku memulihkanmu. Sekarang yang kedua, bahwa keadaan yang tidak baik ketika terjadi pada dua belah pihak. Antara manusia dan manusia. Pada tataran manusia dan manusia. Atau mungkin antara manusia satu dan manusia yang lain, namun pelaku kejahatan adalah sepihak.
maupun pelaku kejahatan adalah dua belah pihak, saling menyakiti. Saat ini kita dipanggil oleh Allah. Kalau kita mau pulih, memiliki relasi, mau dipulihkan, memiliki relasi dengan Allah, keberadaan kita mau dikuduskan oleh Tuhan, sudah menjadi kewajiban kita. Kita pun juga harus mau berproses untuk memulihkan satu dengan yang lain. Bila ada orang yang menyakiti hatimu dan sulit untuk kau ampuni, berproseslah untuk mencapai titik pengampunan dan damai di hatimu. Berdamailah sebelum Tuhan datang. Dan bila kita saling menyakiti satu dengan yang lain, mari semuanya saling memberikan pengampunan, supaya kehidupan kembali memiliki relasi yang indah, seperti relasi kita yang kita dambakan dengan Allah, dan yang telah Allah berikan melalui karya penyelamatan, karya pemulihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini lalu muncul pertanyaan, bagaimana ketika kita sudah mengulurkan tangan untuk atau meminta maaf untuk pengampunan dosa namun gak dimaafkan? Ya, itu sudah menjadi langkah awal baik kita. Langkah awal yang perlu kita hidupi, kita jaga, kita pelihara. Karena itu pun juga bukan hal yang mudah. Pertahankan terus, jalankan terus, dan bawa dalam doa. Karena yang bisa memulihkan adalah dirimu, relasimu dengan Allah. Dan itu kau bangun menjadi relasi yang indah dengan sesama. Jiwamu damaikan. Sadarilah bahwa ada kelemahan dalam dirimu yang bisa melukai sesamamu. Ada kelemahan dalam diri orang lain yang bisa melukai diri kita. Berproses dalam pemulihan, perdamaian dengan semua orang. Mengobati luka-luka batin setiap waktu, setiap saat. Berproses terus dan terus. Sadari dan syukuri bahwa hari ini aku masih bisa memiliki waktu untuk mengampuni, memiliki waktu untuk membangun relasi yang baik, untuk memulai langkah yang baru, seperti yang kita rindukan, pemulihan relasi dengan Allah, dan melangkah dengan langkah yang baru di dalam hidup kebenaran. Di dalam pemulihan dengan Tuhan. Kita datang kepada Sang Gembala sejati, Sang pelindung jiwa kita. Tuhan berkenan melakukan karya pemulihan, mengulurkan tangan pengampunan kepada kita. Mari kita pun saling mengelurkan tangan perdamaian dengan setiap orang. Supaya perdamaian kita dengan Tuhan, kita wujudkan dengan nyata perdamaian. Memulihkan relasi, memulihkan hubungan dengan sesama. Roh Kudus menyertaimu, menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Dalam syukur kepadamu ya Allah kami datang. Kami menyadari bahwa ketika kami memiliki relasi yang buruk dengan Allah, Allah begitu mengasihi kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memiliki pemulihan relasi dengan Tuhan. Dan Kau hadir di tengah-tengah kami untuk memikul beban kami,
menyucikan dosa-dosa kami. Engkaulah kebenaran yang sejati. Dan ketika kami kau pulihkan dengan Tuhan, kami kau kuduskan ya Allah, kami kau ampuni, kami harus hidup dalam kebenaran. Begitu pula ketika kami akan mewujudkan kedamaian kami dalam relasi dengan Allah, berdamai dengan sesama kami. Tolong kami masing-masing ya Allah untuk memiliki kesediaan dalam kerendahan hati dan dalam ketulusan menerima, memulihkan, mengawali pemulihan dengan sesama kami. Dalam kelemahan kami masing-masing ya Bapa, tolong kami supaya kami bukan saling melukai, namun kami saling mengobati. Bukan kami saling menyimpan dendam, namun kami saling memberi pengampunan. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu. Berkatilah ya Bapa, dimanapun mereka berada. Lindungi terus dalam upaya setiap pribadi memulihkan satu dengan yang lain. Di dalam relasi hidup berkeluarga, orang tua dan anak, orang tua, ayah dan ibu, eyang dan anggota keluarga, siapapun yang ada dalam keluarga, saling memiliki ikatan yang penuh dengan kasih mesra. Saling memulihkan, saling menerima, saling menghidupi cinta kasih dari Tuhan. Begitu pula kami bawa ke hadapan-Mu ya Allah. Para pemuda, remaja, berkatilah mereka. Anak-anak kami, berkatilah mereka di dalam membangun relasi satu dengan yang lain. Dalam berteman, jaga mereka ya Allah, mampukan mereka untuk menjaga kekudusan mereka. Mampukan mereka untuk senantiasa menebar cinta kasih dari Bapa. Dan juga jadikan mereka Injil-Injil yang hidup. Jadikan kami semua sarana mewartakan karya penyelamatanmu, karya pemulihanmu di tengah-tengah dunia ini. Kami juga menyerahkan kepadamu ya Bapa, negara kami Indonesia. Berkatilah dan mampukanlah bersama dengan bangsa-bangsa di muka bumi dalam kebersamaan masih menghadapi pandemi virus corona ini. Dalam pengharapan, dalam semangat juang yang senantiasa dipelihara, berkatilah semua elemen negara ini dalam bersatu berjuang melawan pandemi. Bersatu berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan. Dalam kemajemukan ya Allah, mampukan negara kami senantiasa terjaga dalam kesatuan NKRI. Dalam perbedaan saling menerima satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menopang, dan bersama-sama mewujud nyatakan Indonesia yang sejahtera. Bapa di surga, doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai saudara semua dalam pemulihan yang sejati. Amin.
Yesus.